Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, materi kita tentang ijarah. Apa ijarah? Berasal dari kata ajaru wahwa iwadun. Ajiru. Ijarah berasal dari kata ajiru wahwa iwadun. Apa artinya tijarah? Itu upah. Upah. Ya upah atau gaji, atau dikenal dengan iwat, ganti. Jadi misalnya kita taburkan jasa kita, maka dibayar atau diganti dengan upah atau uang. Seperti sini pembantu rumah tangga bekerja sebagai asisten di rumah tangga seseorang, itu kan tenaga dia yang keluar. Maka si tuan rumah membayarnya atau menggantinya dengan upah atau uang. Itu yang katakan dengan ajiruhu wa iwadun. Nah, apa itu menurut istilah ijarah? Itu akdun ala manafi'un bi'iwadin. Akad atas suatu manfaat dengan adanya ganti. Jadi adanya suatu akad dengan adanya manfaat dengan adanya ganti. Ijarah itu hukumnya boleh. Apa ijarah? Ijarah itu hukumnya boleh. Dasar hukumnya surat yang ke-65 ayat 6. Fa in ardi'na lakum fa'tuhunna ajarahunna. Apa makna sini? Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu, maka kamu berikanlah mereka itu upah. Misalnya kita kalau di Arab itu yang menyusui, ada perempuan itu berstatus sebagai ibu susu, ibu yang menyusui. Misalnya dia berjalan di tiap orang yang melahirkan, siapa yang mau anaknya menyusu dengan saya? Daftar dulu kan. Ibu susu itu upah dari wanita yang menyusu itu. Nah, hadis Nabi juga menyatakan berilah upah seseorang yang sebelumnya belum kering keringatnya. Artinya menyegerakan pembayaran upah ini, maka kita segerakan pembayaran upah. Nah, golongan Malikiyah menyatakan mahwal ijarah tamlikul manafi'un syai'un mubahatun maddatun ma'lumatun bi'iwadin. Tamlikul manafi'un syai'un, arti pemilikan terhadap manfaat sesuatu. Tamlikun manafi'un syai'un, pemilikan manfaat terhadap sesuatu. Mubahatun maddatun, mubahah, mahwal makna mubahah, yang telah dibolehkan. Maddatun maklumatun, sampai waktu yang tertentu. Bi'iwadin, dengan adanya ganti. Jadi apa itu menurut Malikiyah? Malikiyah berpendapat, apa itu ijarah? Tamlikul manafi'un syai'un mubahatun maddatun maklumatun bi'iwadin. Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti. Nah, di sini coba kita lihat. Ijarah itu sudah Bunda jelaskan tadi. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas, kegiatan. Kegiatan siapa? Kegiatan manusia. Bagaimana bentuk kegiatan itu yang dibutuhkan oleh manusia juga. Jadi apa itu ijarah? Suatu kegiatan. Setelah Bunda bacakan kaidah bahasa Arabnya, definisi para imam-imam mazhab tadi itu, maka kalau dengan bahasa kita, ijarah adalah satu kegiatan manusia yang bisa diambil manfaatnya. Untuk siapa? Manfaatnya juga untuk manusia. Manusia siapa? Manusia yang membutuhkan, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa menyewa benda atau tanpa memanfaatkan tenaga orang lain terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan seseorang yang tidak mampu atau tidak memiliki, maka dia butuh kepada bantuan orang lain. Contoh, Anda tidak mampu kerja rumah tangga, Anda wanita karir serba sibuk, maka Anda ambil asisten rumah tangga untuk mensetrika, untuk nyapu rumah, untuk nyuci piring. Maka iwadun, maka tenaga itu harus Anda ganti atau Anda bayar dengan upah dalam bentuk uang. Anda punya kebun pertanian, maka orang itu Anda bayar, Anda upah untuk membersihkan kebun Anda. Hari mau lebaran ini Anda upah orang untuk mencat pagar Anda dan lain sebagainya, itu namanya upah. Apa rukun dan syarat ijarah itu? Pertama, akidah ini. Siapa itu akidah ini? Dua orang yang berakad, si muajir dengan si mustajir. Bagaimana persyaratan si muajir yang mustajir ini? Cakap bertindak hukum. Artinya dia sudah balik dan berakal. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
Bolehkah anak kecil berjarah seperti anak bunda yang usia 4 tahun itu? Maka anak kecil tidak bolehkan berjarah karena dia belum cakap hukum. Apa yang mau dijarahkan? Kalau sudah main, nggak apa-apa, pinjam mobilmu ya, saya bayar upahnya nanti dengan 5.000 dengan uang palsu. Itu sah-sah saja untuk sekadar main-main. Tapi kalau untuk keseriusan, anak kecil tidak bisa melaksanakan ijarah karena dia belum cakap hukum. Antara din minkum, keduanya suka sama suka dan sudah sepakat untuk melaksanakan akad ijarah. Nah, yang keapanya itu persyaratan dari muajir dan mustajir. Yang keduanya persyaratannya ada dua orang si muakidah ini itu sesuatu yang diakadkan, barangnya jelas, barangnya tahu, pekerjaannya ada, kamu suruh orang menyetrika di rumah kamu, kamu bayar. Mana setrikanya, mana bajunya, nyata. Sesuai dengan realita atau nyata, bukan sesuatu yang tidak nyata. Contohnya Anda mengakadkan cinta, ijarah dengan cinta itu tidak boleh. Manfaat dan objek ijarah itu jelas juga. Benda sewaannya tidak untuk berbuat maksiat. Tentunya kamu mau ijarah orang untuk berbuat maksiat, prostitusi online, memperdagangkan orang, memperdagangkan anak gadis orang, atau kamu suruh menyewa bini orang, itu tidak boleh. Yang ketiganya adanya upah, ada upah atau imbalan atau jasa yang dibayar itu ada gantinya. Upah ya, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, ada dalam bentuk uang dan ada bentuk kebiasaan setempat. Misalnya Anda suruh orangnya ke rumah, nanti Anda kasih nasi 1 bungkus. Nah, itu kan dalam bentuk ganti, boleh, sah saja. Atau Anda suruh orangnya ke rumah, Anda kasih duit nanti 10.000 untuk rumahnya aja, boleh. Upah dalam menjalankan jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dan lain sudah benar jelaskan itu tadi ya. Nah, udah tercover semuanya nih nak. Nah, bagaimana upah tentang orang yang baca Al-Quran? Itu sah-sah saja. Ulama berbeda pendapat karena bersifat ibadah tidak boleh diharapkan gantinya. Maka ulama lain nyatakan itu sah-sah saja bayar karena sebagian ulama membolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena imbalan dari suatu perbuatan, karena dia untuk menuntut ilmu kan mengeluarkan biaya. Nah, maka Syafi'i dan Maliki itu dan Hazmin itu menyatakan boleh. Dan juga ada yang menyatakan tidak boleh karena itu kewajiban mengajar agama itu harus hukumnya fardu kifayah. Maka itu boleh tidak dibayarkan. Maka banyak dan kesepakatan ulama pada umumnya itu boleh dibayarkan dengan alasan pertama, waktu dia menuntut ilmu, si guru mengaji ini atau si guru praktek ibadah ini dia kan memakai biaya juga. Yang kedua, waktu tersita itu merupakan profesi atau skill keahliannya masing-masing, maka itu wajib dibayarkan. Nah, kapan berakhirnya ijarah? Berakhirnya ijarah pertama mati salah satu pihak. Misalnya bunda ngambil pembantu di rumah atau asisten rumah tangga, dia meninggal. Maka berakhir pula lah ijarah bunda dengan dia. Maka bunda tidak selesai sampai di sana. Misalnya sewa menyewa, maka disewanya motor, maka motor itu hancur, tabrakan misalnya, maka berakhir ijarah dengan catatan bayar ganti dari kerusakan atau kehancuran motor tersebut. Manfaat yang diharapkan sudah terpenuhi, sudah selesai, dia sudah selesai. Apa hikmah dari ijarah ini? Memudahkan seseorang karena tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama dan tidak semua orang pula mampu memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan orang lain, karena kita hidup ini berinteraksi saling membutuhkan satu sama lain dan tidak semua orang mengalami kelengkapan dan kecukupan, maka butuh andilan dan perpanjangan tangan orang lain. Itu gunanya untuk mempermudah dan mempercepat urusan kegiatan kehidupan dalam sehari-hari. Kita tutup kuliah.